Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Dewan Hadir, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Mawaridus Salam, Bapak-bapak guru dan Ibu-ibu guru, serta yang Ustaz sayangi, anak Ustaz santri dan santriwati Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Mawaridus Salam. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang selalu memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini anak-anak Ustaz semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi mau menjelang liburan, pasti semuanya sehat. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat dan bersama-sama beliau menempati surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz, hari ini ada 3 tema yang Ustaz yang diberikan amanah kepada Ustaz. Ini tergantung kita semuanya. Kalau kita mau mendengarkan cepat-cepat, kalau kita tidak mendengarkan tema ini sangat banyak. 3. Berarti kalau 1 tema itu setengah jam, 3 tema 1 jam setengah. Setuju? Oke lah. Nah, kalau begitu kita percepat. Kita percepat sarannya. Dengarkan. Yang putra, jangan ngantuk. Dengarkan. Baik. Ketika anak-anak Ustaz nanti pulang ke rumah, khususnya dari kelas 1 sampai kelas 6, nah, dengarkan dulu. Ya, semuanya. Dengarkan. Ketika anak-anak nanti pulang atau berlibur dari pondok pesantren kita, yang terpenting 1. Apa? Pulang ke rumah. Saya nggak banyak bacakan dalil ini, karena ini banyak mempersingkat saja. Pulang ke rumah, jangan singgah ke rumah kawan dulu. Tetapi apa? Tetapi pulanglah ke rumah kamu dulu. Bagaimana cara pulangnya? Begitu kamu sampai di rumah, kalau kamu dijemput oleh ibunya saja, maka ketika pulang ke rumah, kamu harus bertemu dengan bapakmu, ayahmu, abimu. Meningkatkan ibadahnya. Jadi semuanya dari pulang sampai jumpa orang tua, nilai ibadah yang kita tonjolkan. Ya kan? Ya. Jangan sampai rumah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ini terlalu kuat ngomongnya bubar, terus. Ingat, catat itu buku catatanmu. Jangan pulang ke rumah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Setelah kamu salami orang tua kamu letakkan barang kamu, mungkin kamu ceritakan, ada cerita sedikit tentang pondok pesantren, ceritakan perkembangan
kami yang indah di pesantren, ceritakan. Ada kekurangan atau evaluasi khusus untuk orang tua kita, ceritakan. Itu lebih bagus daripada kamu di pesantren ini ketika pulang sedikit pun tidak tahu apa-apa tentang pondok pesantren Mawaridus Salam. Ceritakan, ya. Banyak sekali anak-anak pesantren kalau sudah pulang ke rumah itu seperti tamu di rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malu dia dulu, malu, ya. Datang ibunya karena kamu malu-malu, diangkatnya tasmu tadi, diangkatnya tasmu tadi. Nah, ini kamarmu. Ya. Nah, nanti kalau apa ganti baju ya ini. Nah, itu kamu seperti tamu berarti di rumahmu sendiri. Jadi kalau pulang nanti ke rumah, jangan seperti tamu di rumah sendiri. Bantu orang tuamu, bantu rumahmu. Banyakkan hal-hal yang positif di rumahmu. Kalau pesantren menyuruh kalian membaca Al-Quran, habis subuh baca Quran. Kalau pesantren menyuruh kalian membaca Quran, habis maghrib baca Quran. Ini ciri khas Mawaridus Salam. Paham? Nah, kalaupun kamu dalam berlibur nanti bertamu di rumah orang, boleh enggak, Ustaz? Boleh. Tapi syaratnya yang pertama harus izin dulu ke orang tuamu. Mentang-mentang kamu anak kesayangan, masuk pesantren, wah nggak izin orang tua saya pun sayang. Tak boleh, enggak. Dalam perjalanan kamu itu ada ridho orang tuamu. Jadi jangan pernah kita mengabaikan yang namanya izin atau ridho orang tua kepada diri kita. Paham itu? Dan ketika bertamu di rumah orang, beradablah dengan baik. Adab bertamu itu berapa hari? Paling lama itu 3 hari. Wah, karena di rumah teman saya lengkap internetnya, lengkap alat elektroniknya, lengkap komputernya, maka dia sepanjang harinya di rumah temannya saja. Salah, itu namanya tidak beradab. Secukupnya dan separuhnya saja kita bertamu di rumah orang. Paham? Ketika bertamu di rumah orang, jangan pernah melihat. Nih, dengarkan ini etiketnya. Assalamualaikum. Kamu duduk, langsung kamu lihat dindingnya, kamu lihat belakangnya. Oh, belakangnya cantik kan. Kamu lihat atasnya. Bersawang-sawang, jelek kali rumah ini. Nggak boleh. Kalau tuan rumahnya masih di belakang atau mengambilkan air minum kita, tenang. Nah, Mawaridus Salam punya simpanan yang baik. Ngapain? Zikir. Ya kan? Matamu jangan celorot sana celorot sini. Putra, oke? Paham? Iya. Nanti matanya celorot sana celorot sini. Ada sepeda motornya dipegang-pegang. Ada sepeda motornya dihidupkan. Waduh. Insya Allah anak Mawaridus Salam tidak seperti itu. Baik. Enak juga. Yang berikutnya, berkendaraan. Cepat ini Ustaz ini. Karena ini suaranya nggak bisa panjang-panjang, banyak banget. Jadi
Insya Allah nanti dilengkapi oleh Bapak Pimpinan. Berkendaraan, dengarkan. Ini peringatan keras bagi putra ini. Kalau kamu berkendaraan, izin dulu dengan orang tua kamu. Dan alhamdulillah pondok pesantren sudah mengajari yang baik. Kita keluar rumah berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Bismillah, ya putra ikhwan. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kemudian ketika kamu hendak berpergian, berdoa. Apa doanya? Allahumma, ayo, hawwin alaina safarana hada wa aqwi anna bu'dahu. Yang putra ikut. Allahumma anta sahib fis safari wal khalifatu fil ahli. Dalam kendaraan kamu baca lagi. Apa yang kamu baca dalam kendaraan? Subhanalladzi, ayo, sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah, dan Ustaz yakin anak-anak Ustaz semuanya hafal. Jangan gembiranya saja kalau mau berpergian, tetapi tawakalnya kepada Allah supaya kita aman dalam berpergian. Ya, boleh ditambah Ustaz doa, boleh. Ustaz selalu kalau pergi ke Pekanbaru, Ustaz perhatikan amalan Ustaz Basron, bagus. Beliau selalu beristighfar, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, lalu ditambah doa-doanya. Bagus. Nah, kamu anak pesantren kok nggak seperti itu? Mawaribus Salam harus bisa. Anak Mawaribus Salam harus bisa. Ibadah anak Mawaribus Salam tahun ini harus lebih meningkat dan lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Paham? Paham? Anak putra, kalau kamu di kota, berkendaraan di kota, apa yang kamu persiapkan selain berdoa tadi sebelumnya? Ya, pakai sepeda motor atau pakai kereta, itu pakai helm, ya kan? Tidak boleh boncengan bertiga, ya. Kalau punya sepeda motor, pinjam STNK-nya sama orang tua. Maaf. Kalau tidak punya SIM, nah ini masalah orang absen ini. Binomat pakai helm. Ini juga polisi mengatakan seperti itu, pakai helm Pak, supaya nanti polisi sudah husnuzon kalau kamu itu sudah lengkap semuanya. Ustaz ini banyak pengalaman ini. Kalau ditanya satu-satu pasti ada pengalamannya. Ya kan? Ditangkap polisi. Kenapa? Nggak pakai helm. Ada SIM-nya ada, STNK-nya ada, tapi nggak pakai helm. Sekarang ada undang-undang terbaru, tadi bisa buka-buka ini. 2 tahun berturut-turut tidak membayar pajak dan tidak membawa STNK, maka kereta kamu itu langsung diangkat. Diangkat urusannya di mana? Ke kantor polisi. Sudah diingatkan, siapa itu? Anak Mawaribus Salam. Ya Allah. Inilah tadi kalau kamu etiket nggak mau mendengarkan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, matanya melek seperti belalang.
Ya kan? Dicatat itu. Yang terpenting apa tadi? Izin dengan orang tua, berkendaraan harus berdoa. Yang ketiga, harus kita lengkapi persyaratan berkendaraan. Paham? Mawari salam mengharamkan kalau ada anak putra dan anak putri yang bukan muhrimnya, boncengan, bertamu tetapi tempat yang bukan muhrimnya, itu diharam. Berkendaraan bersama yang bukan muhrimnya, itu diharam. Oke. Baik. Berikutnya, ketika kita berpergian, lihat jaraknya, dan insya Allah semua anak-anak sudah diajari dalam fikih. Ya, Imam Syafi'i, kalau jarak kita lebih daripada 81 km, kita sudah bisa menjamak sholat. Tahu jamak? Tahu jamak? Ya, zuhur jamaknya dengan apa? Maghrib jamaknya dengan apa? Subuh jamaknya dengan apa? Ini nanti kalau kelewatan pulang tidak ada. Kalau kita mengerjakan zuhur, ya kita mengerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Boleh juga dikosor. Kalau zuhur dan asar berarti 2 rakaat. Boleh dikosor, ya kan? Kalau maghrib dengan isya, maghrib boleh ditawar-tawar? Tidak. Maghrib tetap 3 rakaat. Ya, dan orang yang tahu jadikan imam, insya Allah, ya, sholat kamu sah. Tapi lebih bagus kamu tahu niatnya dan tahu hakikat sholatnya. Baik, silakan dulu nak. Berikutnya, ketika kita di rumah, sampai di rumah, pasti kita ada makan dengan keluarga, ya kan? Usahakan kita makan itu bersama dengan keluarga. Walaupun kamu ada janji dengan teman, usahakan kamu makan dengan keluarga. Apa sih Ustaz nikmatnya makan dengan keluarga itu? Insya Allah barokahnya lebih banyak. Nanti insya Allah kamu yang memimpin doanya sebelum makan, dan kamu yang memimpin doanya setelah makan. Ada etiket yang perlu kamu perhatikan, ada akhlak yang perlu kamu perhatikan. Ketika kamu makan, ambillah lauk yang dekat dengan kamu. Kalau kamu menginginkan lauk yang jauh, izin. Sepertinya ikan asin sambal itu enak, Mak. Nah, karena kami jarang makan ikan asin sambal. Ya. Nah, pasti nanti orang tua, boleh. Nah, seperti itu. Jangan pernah tangan kamu melangkah ke depan orang tua kamu. Ini orang tua kamu begini, kamu langkah. Wah, ini ayam besar. Wah, tarik. Nggak boleh. Paham? Anak kelas 1 paham? Ambil yang terdekat dahulu. Makan itu jangan buru-buru. Oh, karena di pesantren jarang rendang kecuali Idul Adha. Ketika di rumah ada rendang, makannya buru-buru, sehingga di mulut kamu semua makanan nampak semuanya. Ya, orang tua kamu, ya satu sisi kasihan dengan kamu, tapi satu sisi
orang tua kamu pasti dalam dirinya mengatakan, anakku nggak diajari akhlak makan. Padahal di pondok diajari sebelum makan itu berdoa. Diajari nggak? Putri diajari nggak Putri? Kalau nggak diajari nanti saya tanya sama Uma nanti, sama Ustazah apa? Mardiana. Kalau nggak diajari saja. Putri diajari nggak? Alhamdulillah. Putra diajari? Boleh kita dalam makan bicara-bicara dengan teman? Diajari. Alhamdulillah. Nanti dipraktekkan di rumah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan.